Catatan kita sampai di segmen keempat. Kita akan membahas example atau contoh dari kegunaan persamaan Bernoulli. Example of use of the Bernoulli equation sebagai bagian pembahasan di modul C3 dari Fluid Dynamics. Kita coba lanjutkan pembahasan kita. Berikut adalah keterangan terkait dengan slide 1 sampai 15 sudah disampaikan di segmen-segmen sebelumnya. Jadi kita sudah siapkan audio pada tahun sebelumnya, tahun 2020, dan kita coba gabungkan dengan petunjuk pointer yang mudah-mudahan akan membantu penjelasan. Baik, kita lanjutkan. Baik, saya juga melakukan koreksi kembali untuk petunjuk audio di slide 15. Ada salah penyebutan di petunjuk audio. Sudah saya tuliskan juga di tulisan di slide ke-15 terkait dengan persamaan. Menentukan kecepatan itu bukan di kaliro tapi di bagiro sebagaimana yang tertulis di persamaan di slide ke-15. Baik, kita lanjutkan ke slide 16. Contoh pemanfaatan persamaan Bernoulli pada slide 16 ditunjukkan dengan istilahnya free jets. Pada slide terdapat persamaan Bernoulli untuk sketsa gambar yang berhubungan dengan kecepatan free jets yang ditunjukkan dengan streamline melewati titik 1 dan 2 pada gambar kiri bawah. Sehingga pada titik 2 kita mendapatkan kecepatan aliran fluida sebesar V sama dengan akar 2GH. Kemudian pada titik kelima diperoleh percepatannya bertambah menjadi V sama dengan akar 2G dikalikan H kecil ditambah H besar. Jadi yang persamaan sebelumnya yang disebutkan itu dengan simbol H kecil, sedangkan untuk titik di titik 5 V-nya sama dengan akar 2G dikalikan H kecil ditambah H besar. Baik, saya pikir cukup jelas slide nomor 16. Kita lanjut ke slide 17. Pada slide 17 untuk contoh pada confined flow atau aliran yang terbatas, aliran yang mengalami perbedaan tekanan juga. Selain menggunakan persamaan Bernoulli, juga kita akan menggunakan persamaan continuity atau continuity equation. Pada continuity equation akan melihatkan Q1 dan Q2 itu merupakan volume laju aliran atau flow rate, volume flow rate, yang disitu bisa dijabarkan hubungan antara luas permukaan 1, H2 dan juga ada kecepatan V1 dan V2. Nah, dari persamaan V1 V2 ini masih berhubungan dengan persamaan Bernoulli yang ada di atas atau yang ada di slide ke-17. Jadi itu untuk slide ke-17. Sedangkan di slide 18 contoh pemanfaatan persamaan Bernoulli juga ditunjukkan untuk peralatan atau desain untuk mengukur laju aliran. Ada 3 bentuk utama yang umum digunakan untuk aliran sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar slide 18, yaitu bisa kita baca ada orifice meter, nozzle meter, dan venturi meter. Jika diperhatikan beberapa persamaan atau jika diperhatikan beberapa hal yang sama adalah berkaitan dengan desain peralatan tersebut menggunakan semacam pembatasan atau halangan di dalam pipa, sehingga akan ada 2 bagian atau section, yaitu section 1 dan section 2 dengan kondisi yang masing-masing adalah high pressure upstream dan low pressure upstream.
Pada bagian high pressure atau tekanan tinggi akan berhubungan dengan kecepatan aliran fluida yang rendah, sedangkan pada bagian low pressure atau tekanan rendah sebaliknya akan berhubungan dengan kecepatan aliran lebih tinggi. Perbedaan ada pada bentuk streamline pada masing-masing desain. Jadi bisa diperhatikan perbedaan gambar streamline atau arah panah dan garis itu berbeda untuk orifice meter, nozzle meter dan venturi meter. Di slide 19 ditunjukkan hubungan persamaan untuk mendapatkan laju aliran Q dengan memanfaatkan persamaan Bernoulli dan persamaan continuity atau continuity equation. Jadi untuk mendapatkan laju alirannya Q sama dengan, disitu bisa dibaca persamaan matematisnya Q sama dengan A2 luas permukaan 2 dikali akar dari 2 dikali P1 minus P2 jadi P1 minus P2 dikalikan 2 dibagi rho yang dikalikan dengan 1 minus kuadrat dari A2 di per A1. Ya, mungkin lebih jelasnya kalau dilihat di slide. Karena persamaannya jadi lebih kompleks untuk disebutkan. Nah, pada slide ke-20 ini juga termasuk aplikasi atau pemanfaatan dari persamaan Bernoulli. Di situ ditunjukkan terdapat dua desain untuk mengukur laju aliran pada saluran terbuka seperti parit irigasi atau saluran irigasi. Nah, ada dua desain, yaitu ini kalau nggak salah bahasa Prancis sluice gate, atau mungkin kalau pengucapan bahasa Inggrisnya mungkin sluice gate atau katup air atau pintu air. Yang nomor dua adalah sharp crested weir atau bendungan, ya, seperti bendungan. Bisa diperhatikan desainnya, dan dari situ kita bisa mendapatkan persamaan untuk estimasi laju aliran pada masing-masing desain tersebut. Nah, jadi ada desain untuk sluice gate dan juga untuk desain untuk sharp crested weir. Oke, itu persamaannya ada di slide ke-20. Anda bisa perhatikan, dan juga desainnya dan juga bentuk streamline. Kemudian ada beberapa komponen yang bisa diperhatikan lebih detail di gambar di slide 20. Demikian untuk pembahasan di segmen keempat. Kita akan lanjutkan pembahasan di video selanjutnya. Terima kasih.